Dan kalau kita membaca perkataan-perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, justru banyak perkataan-perkataan beliau yang mencela kaum yang beliau dapati di zaman beliau yang menamakan diri mereka dengan sufiyah. Kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak dapati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi, Nasrani dan paganis. Dan siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, siangnya pasti jadi orang dungu. Jadi yang disindir atau yang diprotes, dikritik oleh Al-Imam Syafi'i dengan statement tersebut, kata Imam Al-Baihaqi, adalah man dakhala fi sufiyah, orang yang sok sufi. Tapi waqtafa bil ismi anil makna, hanya sibuk dengan nama, hanya sibuk dengan simbol, baju begitu, tetapi tidak memahami maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali alhamdulillah bisa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang ditanyakan ke saya, spesifik mengenai tasawuf atau sufi, lebih spesifik lagi tentang statement Al-Imam Syafi'i tentang sufi. Berikut videonya. Dan kalau kita membaca perkataan-perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, justru banyak perkataan-perkataan beliau yang mencela kaum yang beliau dapati di zaman beliau yang menamakan diri mereka dengan sufiyah. Ya, dicela dari kepandiran, ya, dari kebodohan mereka, ya. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi zuhru illa wajadtahu ahmaq." Kalau ada seorang mau ikut sufi di pagi hari, maka sebelum sampai zuhur kau sudah dapati dia menjadi orang yang pandir, ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan dengan tentang suatu kaum sufi yang dia dapati, ya. Dia tidak mengeneralkan, tapi dia mendapati suatu kaum sufi. Dia bilang kalau ada orang mulai belajar sufi di pagi hari sebelum zuhur, artinya belum sampai 6 jam, mungkin sudah jadi orang yang pandir, ya. Ya, menunjukkan betapa cepatnya orang menjadi pandir kalau mengikuti ajaran sufi. Ini maksudnya sufi mungkin ekstrim yang tidak benar, ya. Maka Imam Syafi'i ketika melihat para pelaku tasawuf, tahu Pak, para sufi, orang-orang menjalani kehidupan tasawuf, kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak dapati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi, Nasrani dan paganis. Dan siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, siangnya pasti jadi orang dungu. Pada athar yang lain Imam Syafi'i mengatakan, tasawuf itu awalnya dari orang-orang zindik, yang orang luar yang datang hendak merusak Islam. Jadi zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam, tetapi tujuannya hendak merusak Islam. Zindik namanya. Jamaknya zanadiqah. Orang-orang zindik. Oke, jika menelisik apa yang disampaikan Ustadz tersebut, barangkali statement itu ada di Manaqib Syafi'i karya Al-Imamul Baihaqi, salah satu muridnya dari Al-Imam Syafi'i. Teman-teman bisa melihat statement tersebut ada di Manaqib Syafi'i di halaman 208, bahwasanya sami'tu Syafi'i yaqul law anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtuhu ahmaq. Kata Imam Syafi'i, kalau ada seseorang itu melakukan tasawuf di awal siang, ini antara jam 8, jam setengah 8 gitu, maka lam ya'ti alaihi dhuhru, ketika masuk zuhur, illa wajadtuhu ahmaq, itu seperti orang yang bolon, orang yang bodoh begitu. Dalam kata-kata berikutnya, Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, ma ra'aitu sufiyan aqilan, saya tidak pernah melihat seorang sufi yang berakal, yang pintar, illa muslim al-khawwas, kecuali Muslim al-Khawwas, seorang ulama yang ada di saat itu. Nah, sebetulnya kalau mau jujur, statement itu nggak dipotong, ya. Ada lanjutannya di situ. Qultu, Al-Imamul Baihaqi mengomentari. Jadi yang dimaksud wa innama arada bihi man dakhala fi sufiyati waqtafa bil ismi anil makna.
Jadi yang disindir atau yang diprotes, dikritik oleh Al-Imam Syafi'i dengan statement tersebut, kata Imam Al-Baihaqi, adalah man dakhala fi sufiyah, orang yang sok sufi, tapi waqtafa bil ismi anil makna, hanya sibuk dengan nama, hanya sibuk dengan simbol, baju begitu, tetapi tidak memahami maknanya. Kemudian waqtafa bir rasmi anil haqiqah, hanya atribut saja tapi nggak ngerti hakikatnya. Kemudian waqa'ada anil kasbi, tidak mau bekerja. Wa alqa mu'natahu alal muslimin, sehingga seolah-olah orang lain kaum muslimin harus ngurus dia gitu. Walam yubali bihim, tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin. Walam yar'a huquqahum, sehingga tidak pernah menjaga, memperhatikan hak-hak dia kepada orang muslim. Yang sakit dijenguk, yang meninggal disolati, kemudian ada yang butuh bantuan ditolong, dia nggak pernah peduli. Kenapa? Dia sok sufi gitu. Walam yastaghil bi ilmin wala ibadatin. Jadi dia hanya berandai-andai, sok-sok memberikan filosofi gitu, sok-sok memberikan nasihat, tapi nggak mau belajar dan nggak mau ibadah. Kama wasafahu fi maudhi'in akhar, sebagaimana Al-Imam Syafi'i menyifati sufi ini dalam bagian yang lain. Nah, qala sami'tu Aba Abdillah Ar-Razi yaqul sami'tu Ibrahim bin Al-Muwallad ya yahki ani Syafi'i. Beliau menceritakan dari Imam Syafi'i, la yakunu sufiyyu sufiyan. Sufi itu tidak akan dinamakan sufi hatta yakuna fihi arba' khisal, kecuali akan terkumpul 4 keadaan. Apa? Kasul, malas, akul, doyan makan, naum, doyan tidur, kasirul fudul, banyak kepo, banyak tahu urusan manusia, urusan orang lain. Nah ini poinnya, wa innama arada bihi dhamma man yakunu minhum bihadhihi sifah. Al-Imam Syafi'i mengkritik orang-orang yang melebeli dirinya sufi tapi hanya sibuk dengan atribut. Kenapa? Pada kalimat selanjutnya Imam Syafi'i melanjutkan, fa amma man sofa minhum fi sufiyah. Adapun orang-orang yang pure, bertasawuf secara murni, bisid tawakkul, tawakalnya kepada Allah sungguh-sungguh azza wajal, sehingga apa? Tidak minta-minta, tidak merepotkan orang lain, tidak berharap, tidak mencaci maki orang lain. Kenapa? Bisid tawakkul, sudah tawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian wastimali adabi syariah fi muamalatih, dia menggunakan adab-adab syariah. Bagaimana wudhunya diperhatikan dengan baik, bagaimana sholatnya dikerjakan dengan sunnah-sunnahnya. Kenapa? Dia memperhatikan muamalahnya ma'allahi azza wa jal fil ibadah. Jadi dia benar-benar mengilmui apa yang dia lakukan dalam ibadah. Begitu juga wa muamalatihi ma'an nas fil ushrah. Jadi ketika bergaul dengan orang, dia memperhatikan hak-haknya. Beda dengan yang awal tadi. Maka qad hukiya anhu annahu asyarahum wa akhadha anhum. Jika sufinya sufi yang seperti ini, yani the real sufi, the true sufi ya, maka dikatakan oleh Al-Imamul Baihaqi, Imam Syafi'i mau duduk dengan beliau-beliau dan bahkan mengambil ilmu dari beliau-beliau. Seperti kita dengar dari Syaiban Ar-Ra'i ya, salah satu gurunya Imam Syafi'i yang seorang penggembala. Itu sufi begitu. Nah, intinya sufi yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i tadi adalah orang-orang yang sok sufi tetapi tidak memahami secara hakikat, tidak mengilmui nama sufi itu sendiri. Sehingga di paragraf yang lain beliau mengatakan, sahibtu sufiyata asyara sinin. Saya berteman dengan orang-orang sufi 10 tahun. Mastafattu minhum, aku tidak mengambil faedah dari mereka illa hadzainil harfain. Yang paling aku ingat dari pergaulanku dengan mereka adalah 2 kata ini. Apa? Al waktu saifun. Waktu itu seperti pedang. Berarti kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, kita akan terpotong olehnya. Wa minal ismati, kata-kata kedua, dan bentuk dari penjagaan Allah kepada kita, an la taqdira. Ketika kita dibuat oleh Allah tidak mampu berbuat sesuatu. Contoh,
saya nggak punya uang untuk beli mobil, sehingga saya nggak bisa naik mobil. Maka bisa jadi ketidakmampuan saya membeli mobil itu Allah lagi menyelamatkan saya dari kecelakaan, dari ditelang polisi, dari dicuri mobilnya, dari penjambretan seperti itu. Kata Imam Syafi'i, kadang-kadang Allah itu menjaga kita dari sesuatu dengan cara membuat kita tidak mampu melakukan sesuatu tersebut. Teman-teman dibuat oleh Allah tidak bisa keluar rumah, naik motor, tidak bisa pergi keluar kota. Kenapa? Bisa jadi jalan yang akan dilalui teman-teman itu ternyata ada kecelakaan atau mungkin mobilnya akan mengalami kecelakaan. Nah, menariknya mengenai statement ini, seorang ulama yang sangat masyhur ya, yang sangat kita hormati, yang sangat terkenal tentang perkataan Al-Imam Syafi'i tadi di dalam kitab Madarijus Salikin yang merupakan karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juz 3 halaman 125. Kalau di maktabah yang saya miliki, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengomentari, ya lahuma min kalimatain. Betapa indah dua kalimat ini. Ma anfa'ahuma wa ajma'ahuma wa adallahuma. Betapa dua kalimat ini sangat bermanfaat, sangat mencakup banyak hal dan bisa menunjukkan atas hal-hal yang bermanfaat. Ala uluwi himmati qailihima. Ini juga menunjukkan betapa yang mengatakan, yakni para sufi tadi, adalah orang-orang yang memiliki himmah yang sangat tinggi. Wa yaqadhatihi, dan kesadarannya. Ini menariknya, wa yakfi fi hadza, cukuplah dengan statement ini sana'us Syafi'i, pujian Al-Imam Syafi'i ala ta'ifati hadza qadra kalimatihim. Pujian atas ta'ifah atau kelompok sufi tadi oleh Imam Syafi'i, qadra kalimatihim, ditunjukkan dengan kualitas kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh sufi. Kalau kita mau jujur, sebetulnya perkataan Imam Syafi'i yang dicuplik oleh Ustadz tadi tidak terbatas pada itu saja, tetapi Imam Syafi'i memang menyindir orang-orang yang sok-sok sufi tetapi tidak memahami hakikat, tidak mengilmui dengan baik, sehingga terbatas pada aksesoris, terbatas pada gaya hidup, tidak memahami hakikatnya. Insya Allah teman-teman, pada kesempatan yang lain kita akan membahas bagaimana pujian-pujian para salaf ya, ulama-ulama madhab, tentang betapa mulianya orang-orang sufi. Intinya sufi ini satu haliyah, satu keadaan yang mulia. Tetapi Imam Syafi'i mengkritik orang-orang yang sok sufi padahal belum mencukupi kriteria atau ciri-ciri orang sufi itu sendiri. Jadi kita harus fair di sini. Tidak sepenuhnya sufi itu jelek. Sebagaimana kaum muslimin ini ada yang rajin, ada yang malas, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang cekatan, ada yang mungkin tidak cekatan dan sebagainya. Wahakala orang-orang yang melabeli dirinya dengan sufi juga sifatnya seperti itu. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan membahas panjang lebar, tetapi saya perlu meluruskan statement ini sehingga tidak ada stigma bahwa seolah-olah Al-Imam Syafi'i anti dengan sufi. Tidak seperti itu. Beliau mengkritik orang-orang yang sok sufi tetapi tidak memahami hakikatnya sufi. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.